Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator dengan saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Di seri mini webinar kali ini, kita akan mengangkat tema peran orang tua dalam membangun karakter di rumah. Nah, para orang tua sekalian, tentunya kita tahu ya bahwa pendidikan dimulai sejatinya pertama dan terutama dari rumah. Dan pendidik yang utama adalah Anda sebagai orang tua. Seringkali kita mengartikan pendidikan adalah pengetahuan ataupun informasi yang anak-anak dapat di sekolah, padahal sebenarnya pendidikan adalah segala sesuatu yang anak-anak perlu pelajari untuk kehidupannya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita bahas sebuah topik yang cukup penting, yaitu tentang membangun karakter. Tentunya para orang tua di sini mau ya anak-anaknya bukan saja berhasil dan sukses dalam apa yang mereka kerjakan, tetapi mereka juga bisa menjadi manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang membawa manfaat, yang hidupnya berkontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, para orang tua, hari ini kita akan bahas apa saja yang kita bisa lakukan sebagai orang tua. Saya akan buka dengan sebuah quotes dari Heraklitus yang mengatakan bahwa karakter yang baik tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Itu dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Diperlukan upaya yang terus-menerus dan diperlukan kesabaran untuk mengembangkan karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalkan di rumah saat ini kita masih berusaha ya untuk terus mengembangkan karakter anak, memang itu memerlukan sebuah proses, memerlukan sebuah waktu yang panjang. Namun jangan menyerah, kita memang tugas sebagai orang tua pasti diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan hal ini semuanya. Langsung aja, saya akan membahas 3 hal pada mini webinar kali ini. Yang pertama adalah peran orang tua sebagai role model. Yang kedua adalah peran orang tua dalam mendorong dan memotivasi anak. Dan yang ketiga, peran orang tua dalam mendesain lingkungan. Nanti pada tahapan yang ketiga kita akan bahas contoh-contoh aktivitas apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah untuk mengembangkan karakter. Oleh karena itu, nonton webinarnya sampai selesai ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang role model. Tentu saja kita sebagai orang tua paham bahwa anak ini belajar lebih baik dengan cara meniru. Seringkali kita banyak ngomong dengan anak, tapi anak ini sepertinya nggak dengar apa yang kita katakan. Itu hal yang wajar ya Bapak Ibu, memang anak itu belajar nomor 1 dari melihat, dari meniru. Bahkan mungkin hal-hal yang kita tidak sengaja ya tunjukkan di depan anak-anak, anak-anak itu mudah sekali untuk menirunya. Oleh karena itu orang tua sebagai role model setidaknya ada 3 hal yang kita harus lakukan sebagai orang tua, sebagai contoh buat anak. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua sebaiknya menetapkan nilai dan budaya keluarga. Mungkin terkesan atau terdengar terlalu abstrak ya Bapak Ibu ya, tapi ini adalah hal yang penting. Kalau kita kembali pada definisi karakter itu adalah set of values and belief yang bukan hanya anak-anak itu tahu, tetapi anak-anak itu hidupi gitu ya. Oleh karena itu nilai dan budaya apa yang kita mau anak-anak untuk miliki, itu yang kita harus tetapkan. Jadi tugas Anda sebagai orang tua bukan hanya Anda harus mencukupi kebutuhan fisik anak ataupun menjadi teman anak, tetapi coba diskusikan bagaimana pasangan suami dan istri menentukan kita dalam keluarga ini punya nilai-nilai apa ya sebagai keluarga. Kita dalam keluarga ini punya budaya apa ya yang kita junjung tinggi bersama. Misalnya kebersamaan, ataukah saling menghormati, ataukah keinginan untuk selalu terus belajar dan mengembangkan diri. Hal apa atau nilai-nilai apa yang Anda sebagai orang tua inginkan anak-anak miliki? Karena kalau kita sendiri nggak jelas nilai-nilai apa yang kita mau bangun dari anak-anak kita, nanti pembelajarannya menjadi mengalir gitu. Kita nggak bisa merencanakan sebuah pembelajaran yang intensional gitu. Jadi nomor 1 sebagai role model Anda, Bapak dan Ibu di rumah, jadi harus ada kesepakatan bersama ya.
menentukan ini adalah nilai yang kita miliki sebagai keluarga. Ini adalah budaya yang mau kita bangun dalam keluarga. Nah, nilai dan budaya itu terus-menerus menjadi pembicaraan pada saat Anda bertemu dengan anak-anak, pada saat Anda punya quality time dengan mereka, sehingga mereka benar-benar melihat nilai dan budaya itu nyata ya dalam keluarga yang mereka hidupi. Nah, nomor 2, berlanjut dari nomor 1, tentu saja sebagai role model, bapak dan ibu di rumah harus menjadi contoh nyata dari perwujudan role model tersebut. Misalkan kita bilang bahwa value kita atau nilai kita sebagai keluarga adalah kebersamaan, gitu ya. Oleh karena itu diwujudkan dengan mungkin papa atau bapak di rumah menunjukkannya dengan bahwa mereka mengutamakan waktu bersama dengan keluarga, atau pada saat makan di rumah meletakkan handphone, tidak online atau tidak balas chatting atau tidak nonton sembari makan. Itu adalah wujud nyata dari nilai yang mau dibangun. Jadi bukan hanya ngajak, bukan hanya kita kasih tahu kepada anak-anak, tetapi kita contohkan ya, dan kita bicarakan. Tahu nggak kenapa bapak dan ibu ini memiliki peraturan untuk menaruh handphone pada saat makan? Karena value keluarga kita adalah kebersamaan. Nah, jadi anak-anak paham nilai dan juga contoh nyatanya gitu ya. Sekali lagi, anak-anak itu sangat mudah belajar dari meniru, apalagi anak-anak yang masih kecil. Mereka akan seperti spons ya, cepat sekali menyerap apa yang orang tua tunjukkan. Misalkan Anda mengatakan bahwa value Anda adalah menghormati, maka dari cara Anda berbicara dengan orang lain, dengan tetangga, ataupun dengan orang mungkin dengan ART di rumah, itu menjadi wujud atau contoh nyata. Inilah value yang kita miliki sebagai keluarga, dan oleh karena itu kita melakukan hal ini, oleh karena itu kita tidak melakukan hal ini. Itu ya tugas kita sebagai orang tua. Dan yang terakhir tentunya sebagai penjaga dari nilai dan budaya itu, orang tua Anda adalah penjaga konsistensi. Nah, di mana-mana kalau kita ngomong soal karakter, pasti nggak bisa kita lepaskan dari yang namanya konsistensi ya Bapak Ibu. Itu akan menjadi sebuah karakter apabila itu terus-menerus dibicarakan, terus-menerus dilakukan, terus-menerus ditunjukkan. Jadi Anda sebagai orang tua harus tetap konsisten. Jadi bukan hanya anak-anak saya sekarang umurnya masih muda, oleh karena itu saya harus tunjukkan. Nanti kalau sudah remaja, mereka bisa tahu sendiri gitu ya. Nah, nggak seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa sebagai orang tua, konsistensi dari nilai dan budaya itu menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang tua. Oleh karena itu konsistensi harus tetap dijaga. Apabila ada perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan nilai, maka Anda sebagai orang tua tentunya wajib memberikan pendisiplinan kepada anak. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua yang pertama, yaitu role model. Kita masuk ke bagian yang kedua ya Bapak Ibu, bahwa tugas kita bukan saja sebagai role model, tetapi juga sebagai pendorong dan sebagai orang yang memotivasi. Nah, bagaimana nih kita bisa mendorong dan memotivasi karakter dalam anak-anak kita? Yang pertama, kita bisa dan harus terus-menerus membicarakannya dan mengajarkannya. Sekali lagi harus intensional ya Bapak Ibu, kalau kita mau mengajarkan sebuah karakter kepada anak-anak, lakukan itu secara intensional. Ajarkan, bicarakan pada saat Anda makan di meja makan, pada saat Anda pergi tamasya dengan keluarga, pada saat Anda membacakan cerita sebelum tidur. Bicarakan dan ajarkan terus-menerus. Itulah cara kita mendorong anak untuk memahami nilai yang mau kita bangun. Yang kedua, bukan saja kita terus-menerus membicarakan dan mengajarkannya, tetapi yang kedua, kalau anak itu menunjukkan sebuah perilaku atau perkataan yang sesuai dengan nilai yang mau kita bangun, maka tugas kita juga adalah kita harus memberikan pengakuan, ya. Sangat mudah bagi kita sebagai orang tua untuk menangkap perilaku-perilaku yang kurang baik. Padahal sebenarnya banyak perilaku-perilaku baik lainnya yang kita nggak tangkap ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita highlight perilaku yang salah, tetapi apabila anak-anak kita berhasil mengatakan sesuatu yang sesuai dengan nilai atau karakter yang mau kita bangun, berikan pengakuan. Katakan kepada anak Anda, wah
Bapak bangga sekali sama kamu bisa berpikir seperti itu. Itu sesuai dengan nilai keluarga kita untuk saling membantu. Dengan begitu anak tahu ya apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan nilai dari keluarga. Dan anak-anak akan merasakan manfaatnya. Bukan saja itu sebuah perintah, tetapi itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah prinsip hidup. Ya. Yang ketiga tentu saja melakukan pendisiplinan. Kalau yang kedua kita memberikan pengakuan. Yang ketiga, apabila Anda mendapati anak Anda melakukan atau mengatakan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya keluarga, maka tugas Anda sebagai orang tua adalah tentunya memberikan pendisiplinan. Tanyakan kembali kepada anak-anak, apa yang menjadi nilai dan budaya keluarga? Apakah apa yang dilakukan anak tersebut atau anak Anda sesuai dengan nilai dan budaya keluarga? Dan ajar anak untuk juga mengambil tanggung jawab. Katakan dia berbuat kesalahan dan kesalahan itu mengakibatkan kerugian. Maka Anda sebagai orang tua jangan terburu-buru mengambil konsekuensi tersebut dari anak. Biarkan anak juga belajar melalui kesalahan, melalui konsekuensi yang datang dari perbuatannya. Sebagai orang tua kita bisa mendorong, memotivasi, berkolaborasi dengan mereka. Tetapi penting untuk tetap membiarkan anak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat sendiri. Masalah pendisiplinan memang banyak hal dan banyak yang kita bisa kupas. Mungkin lain kali kita punya mini webinar tentang pendisiplinan ya Bapak Ibu. Tetapi itu sudah menjadi tugas kita sebagai role model atau sebagai pendorong dan motivator terbentuknya karakter di rumah. Jadi jangan takut untuk melakukan pendisiplinan, jangan takut salah. Tapi yang penting adalah kita sebagai orang tua mau untuk terus belajar. Kemudian peran yang ketiga, yang bagian terakhir yang akan saya bahas dalam mini webinar ini adalah orang tua berperan untuk mendesain lingkungan, ya. Jadi menunjukkan, mengajarkan, membicarakan, melakukan pendisiplinan, memberikan pengakuan. Yang terakhir, kita mendesain lingkungan keluarga kita. Keluarga adalah komunitas pertama yang anak-anak Anda tinggali sebelum tetangga, sekolah, dan lain sebagainya. Keluarga ini menjadi komunitas pertama dan komunitas yang paling dekat dengan anak-anak. Bayangkan ya, karakter itu dibentuk tadi secara terus-menerus, diperlukan proses dan kesabaran. Di mana tempat terbentuknya karakter? Tidak lain dan tidak bukan ya pastinya di keluarga. Ya. Jadi kita sebagai papa dan mama, sebagai bapak dan ibu, kita memiliki peran untuk mendesain lingkungannya atau keluarga kita menjadi sesuatu yang suportif buat anak. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita bisa mengajak anak untuk mempraktekkan aksi nyata atau aksi dari nilai-nilai yang telah dibagikan ya. Jadi bukan saja diajarkan, ditunjukkan, tapi kita juga minta anak-anak untuk melakukan aksi nyata. Katakanlah bahwa nilai keluarga Anda saling menolong atau saling membantu. Maka Anda bisa membawa anak-anak Anda untuk pergi melakukan kegiatan sosial contohnya, atau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk komunitas, melakukan pelayanan publik dan lain sebagainya. Jadi anak-anak didorong, kita desain nih lingkungan anak-anak ini supaya anak-anak itu bisa mempraktekkan nilai atau budaya yang kita ajarkan kepada mereka ya. Jadi ini tugas kita nih sebagai bapak ibu, sebagai orang tua. Kalau liburan, jangan hanya ambil fun-nya saja, tapi coba pikirkan bagaimana liburan itu bisa menjadi sebuah wadah untuk anak-anak mempraktekkan nilai-nilai dan budaya yang Anda terus bicarakan di rumah. Ya. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan dalam hal mendesain lingkungan adalah melibatkan anak dalam komunitas dan komunitas dengan nilai yang sama ya. Kita bisa berpartner nih Bapak Ibu. Kalau kita boleh bicara ya, pada saat anak-anak beranjak makin dewasa, komunitas mereka nanti itu akan makin banyak ya, akan makin banyak. Circle pertemanan mereka akan juga makin lebar. Dan tugas kita sebagai orang tua
Sedini mungkin kita libatkan anak-anak dalam komunitas yang kita tahu memiliki nilai dan budaya yang sama. Dengan begitu, anak-anak juga belajar bukan hanya dari keluarga, tetapi dari komunitas tersebut. Ya, komunitas ini bisa banyak macamnya, komunitas umum, komunitas di kampung, komunitas di tempat ibadah kita, dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat anak-anak makin mengembangkan karakter mereka. Yang ketiga, dalam hal mendesain lingkungan, tentu saja kita harus membuat keluarga ini menjadi sebuah tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak berproses. Anak-anak Anda pasti berbuat kesalahan, anak-anak Anda pasti akan melakukan hal-hal yang mengecewakan Anda, dan pasti mereka akan melakukan juga hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya dari keluarga. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mengizinkan anak-anak kita untuk berproses? Apakah kita menjadi orang tua, menjadi keluarga yang aman dan nyaman untuk anak-anak Anda belajar dari kesalahan? Yang namanya kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar dan manusiawi. Para orang tua sekalian, kita sendiri pun juga banyak melakukan kesalahan yang mungkin mengecewakan orang-orang yang kita kasihi. Namun masalahnya, apakah keluarga kita cukup aman apabila anak-anak melakukan kesalahan? Akankah mereka berani untuk datang kepada Anda dan mengakuinya? Itu jauh lebih penting. Jadi saran saya, apabila anak-anak melakukan kesalahan, yang pertama tetap tenang terlebih dahulu ya. Jangan kaget, jangan kebingungan, tapi kita bisa menenangkan hati dan mengajak anak berdiskusi mengapa mereka melakukan kesalahan itu dan bagaimana bekerja sama untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Baik, yang terakhir sebagai bekal buat para bapak ibu sekalian dan para orang tua sekalian, saya juga akan memberikan berbagai contoh list aktivitas yang kita bisa lakukan di rumah nih, nggak perlu susah-susah, kita bisa lakukan di rumah untuk pengembangan karakter gitu ya. Yang pertama contohnya, apabila kita mau anak-anak ini mengembangkan nilai tanggung jawab, maka yang kita bisa lakukan adalah menugaskan anak-anak untuk membereskan kasur atau kamar mereka, menata buku, menata mainan, menata barang-barang yang akan mereka bawa ke sekolah, menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini kelihatannya hal yang sederhana ya Bapak Ibu, tetapi itu sedang mengajarkan kepada anak-anak rasa tanggung jawab. Dan coba ajak anak-anak untuk berdiskusi setelah mereka menata mainan mereka dan lain sebagainya. Ajak mereka untuk berdiskusi dan berdialog gitu. Papa, mama mengizinkan kamu atau meminta kamu melakukan hal ini karena ini adalah bagian dari nilai tanggung jawab. Seperti itu ya. Contoh lainnya adalah apabila kita memiliki nilai keluarga saling menolong, maka bentuk aktivitas yang kita bisa lakukan adalah mengajak anak untuk melayani sesama dalam kegiatan sosial. Ini juga bisa sangat dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian contoh lainnya, apabila nilai yang mau kita angkat adalah perkataan yang baik dan positif, maka contoh kegiatan yang kita bisa lakukan adalah membuat toples dan mengisinya dengan kata-kata mutiara atau pesan-pesan positif untuk anggota keluarga yang lain. Dan setiap hari bisa mengambil satu pesan dari toples dan membacakannya untuk diri sendiri maupun untuk anggota keluarga yang lain. Nah, itu sederhana sekali, tapi memberikan dorongan untuk anak-anak selalu memperkatakan hal yang baik, hal yang positif. Nilai berikutnya, contohnya kita mau mengajarkan anak-anak tentang sopan santun, maka tentu saja kita mengajarkannya, mengingatkannya dan menjadi contoh terlebih dahulu. Kita juga bisa melakukan role play ya, atau kita juga bisa mengajak anak untuk berkunjung ke rumah saudara dan meminta mereka mempraktekkan sopan santun yang telah Anda bicarakan di rumah. Jadi harus direncanakan dengan sengaja nih Bapak Ibu, biar anak-anak ini memahami pentingnya sopan santun dan bagaimana menunjukkan sopan santun yang baik. Contoh lain, apabila kita ingin mengangkat nilai keluarga tidak mudah menyerah, maka yang kita bisa lakukan adalah nih contoh yang sederhana buat anak kecil. Kita bisa mendampingi mereka bermain puzzle atau bermain Lego. Itu kan membutuhkan ketekunan ya Bapak Ibu, karena mungkin harus menyatukan gambar-gambar yang kecil atau bagian-bagian yang kecil. Nah, dampingi anak, dan apabila anak-anak sudah mengatakan, "Duh, susah nih Pak, mau menyerah," gitu. Nah, kita bisa mengajarkan nilai untuk tidak mudah menyerah pada saat
mendampingi anak-anak bermain puzzle atau bermain Lego. Jadi kita bisa terus dorong nih untuk nggak apa-apa kalau susah, satu demi satu saja. Ini yang namanya nilai tidak mudah menyerah. Ini namanya nilai ketekunan gitu ya. Contoh yang terakhir misalnya kita mau ajarkan anak-anak nilai bersyukur. Nah ini makin lama makin penting ya nilai bersyukur. Maka kita bisa contohnya membuat papan ucapan syukur gitu ya. Atau menulis gratitude journal. Jadi setiap malam sebelum tidur Anda bisa mendampingi anak-anak Anda dan saling mengucapkan apa yang mereka syukuri hari ini. Atau Anda juga bisa lakukan itu di meja makan. Sebelum mulai makan Anda bisa bergilir menyatakan apa yang menjadi hal yang mereka syukuri sepanjang hari ini. Dengan begitu kita sedang mengajarkan anak-anak nih untuk selalu melihat hal yang positif, hal yang baik dan selalu mensyukuri hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan para orang tua sekalian nih, memang tidak mudah ya, tetapi hal itu sangat mungkin dilakukan. Apalagi kalau anak-anak Anda masih usia dini, sangat jauh lebih mungkin dan jauh lebih mudah. Kuncinya adalah kesepakatan dengan semua anggota keluarga. Nah, jadi pastikan Anda dengan suami atau dengan istri juga memiliki kesepakatan yang sama tentang nilai-nilai yang mau dibangun, budaya yang mau dibangun, sehingga anak-anak bisa melihat konsistensi antara bapak dan ibu atau antara ayah dan ibu. Sekali lagi, ini adalah tugas yang mulia sebagai orang tua untuk kita bukan saja mencukupi kebutuhan fisik anak, tetapi menjadi contoh, menjadi teladan, dan mengembangkan karakter mereka sejak dini di rumah. Saya tutup dengan satu pepatah dari Lao Tzu yang mengatakan, "Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your action. Watch your action, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny." Dimulai dari perkataan, dari pemikiran, dan berakhir pada karakter. Semangat nih para orang tua sekalian. Saya percaya saat Tuhan memberikan anak-anak ke dalam keluarga Anda, maka Anda juga diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak. Apabila Anda merasa mini webinar ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga kepada orang tua lainnya. Apabila Anda punya pertanyaan atau tema-tema yang ingin diangkat, bisa juga menulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat menjadi orang tua.